ChatGPT ada. Ada, penelitiannya bisa dicek. Penelitian apakah yang dibilang membuat MSG itu bikin bodoh. Penelitian itu diteliti di otak tikus. Oke. Tikus putih. Mencit kalau kita bilang di dunia farmasi atau dokter. Yeah. Ini dikasih intake MSG. Ternyata membuat otaknya jadi kecil. Tapi intake MSG-nya tuh suntikan. Dan itu banyak dosisnya. Oh, artinya kalau kita pakai hitungannya Dokter Tirta tadi sudah jauh melebihi. Iya, jadi kan? jangan berlebihan. Dari Selama aman, nah ternyata selama aman itu sifatnya jadi kayak garam. Jadi karena lucunya soalnya kayak gini, oke saya nggak makan micin, oke. Tapi Anda mengganti rasa gurih itu dengan garam yang ekstrim. Karena sama aja. Sama intake natrium kita, intake natrium kita tuh 2 gram per hari. Langsung dipukul rata 2 gram per hari. Oke. Nah terus kita ngerasa kayak, wah saya nggak pakai MSG kok. Terus saya pakai garam dapur. Tapi banyak mencapai 2 gram, sama jadi hipertensi juga. Oke, karena memang katanya yang banyak bikin hipertensi adalah konsumsi garam yang berlebih kan? Iya, garam. Itu yang paling utama betul, kan? karena glutamat ini kalau mau dijadikan penyedap harus dicampur sama garam. Makanya disebutnya MSG. Nah, kejadian ketiga kenapa kok muncul narasi itu? Karena muncul adalah sindrom namanya Chinese Restaurant Syndrome. Itu udah dibahas di mana-mana. Ya itu. Jadi MSG ditemukan di Jepang, terus digunakan oleh restoran-restoran Chinese yang pada waktu itu booming di Amerika. Dan saat itulah mulai muncul narasi bahwa kamu hati-hati makan micin karena menyebabkan karsinogenik dan kawan-kawan. Yang mana akhirnya di penelitian dibantah, gak ada. Maksudnya kenapa? Kenapa ada Chinese Restaurant Syndrome? Karena gurih banget, karena orang anggap itu enak banget. Nggak, artinya ada pihak yang bilang bahwa ini terlalu rame ini restoran Chinese ini gitu? Iya, jadi disebutnya Chinese Restaurant Syndrome. Bisa sejarahnya di situ. Dan akhirnya tuh masuk kemana-mana dan ada image bahwa micin bakal bodoh yang sebenarnya kita harus luruskan. Bahwa oke, kamu konsumsi berlebihan is not good for your life tapi after long effect. Tapi kalau misalkan makan ya sesuai dengan dosis anjuran dan kamu juga hidup sehat dan makannya juga bukan ultra processed food ya gak masalah. Oh, karena sama kayak gula ya. Gula pun juga ada takarannya kan. Betul. Kalau berlebihan baru gak bagus. Betul, kayak contoh. Satu piring nasi, 1 mangkok nasi, itu gulanya tidak lebih banyak dari 1 botol minuman teh. Oke. Jadi soda gitu. Teh yang berpemanis. Oke. Itu tuh cuma separuh nasi gulanya. Jadi artinya makan nasi itu dianggap racun kan. Kayak wah jangan makan nasi dia bikin gemuk. Nasi itu gulanya itu cuma separuhnya dari minuman teh ini. Oke. Nah inilah yang harus orang tahu bahwa kita harus lurusin. Jadi makanan itu ada yang bermanfaat. Selama dia dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Dan bagiku dan bagi penelitian yang lain MSG itu masih dalam batas normal. Oke. Tidak bikin bodoh bang. Tapi ini ya kalau gue tuh susah memvisualkan ya soal 2 gram apa segala macam. Katakanlah kalau gue sehari sekali makan bakso lah gitu. Nah itu harus seberapa banyak apa segala macam. Kita yang ngasih MSG-nya kan pedagangnya bang. MSG kan biasa aku lihat sendiri ya pedagang tuh paling semene bang, ini paling cuma setengah gram bang. Nah biar kelihatan tuh gimana tuh? Ini misalnya ada bakso nih. Mana gitu bang. Oh nggak ada. Nah, pedagang bakso gini-gini bang. Iya. Nah terus aku akan garis bawahi ada orang yang makan MSG berlebihan, ada. Jadi biasanya pada orang-orang yang mengalami hipertensi stage 2. Jadi hipertensi itu ada banyak stage-nya. Dia di atas 150/100. Dia tuh sensorik lidahnya yang asin berkurang. Oke. Jadi dia ngerasa ciri khas orang hipertensi. Kurang asin ya. Dia nambah terus. Oh karena kebanyakan itu garam dan lain-lainnya. Iya jadi di masa tua dia ngerasa kayak wah ini kurang asin ya. Dia nambah MSG terus. Sampai banyak. Terus yang disalahin MSG-nya ya kan enggak. Dan ini fakta lagi bang. Garam yang pada MSG itu tidak lebih banyak dari garam pada kecap. Oke. Kecap itu ada natriumnya. Oke. Kecap asin itu natriumnya adalah 1 gram per 1 sendok makan. Karena dan batasnya 2 gram tadi kan katanya. Nah terus kecap manis itu 0,5 gram per 1 sendok makan. Tahu sate kambing? Tahu. Nah kita makan sate kambing, orang ngeluhnya saya makan sate kambing bang. Terus gulu leher saya kenceng. Yang disalin sate kambing, oh tidak. Sate kambing itu mengandung protein tinggi, lebih tinggi daripada pada daging sapi. Tapi karena sate kambing ini udah dibakar, kecapnya banyak banget, dibumbunya sama kecap lagi. Yang bikin naik adalah natrium pada kecap manis. Akibat apa? Akibat kecapnya berlebihan. Gitu. Selama kecapnya nggak berlebihan, ya it's okay kan? Bener. Sama kayak orang makan salad. Salad? Ya selada gitu, tapi dressingnya gulanya banyak banget gitu kan. Nah iya betul. Dia pikirnya makan sehat.
Tapi dressingnya Iya, udah melalui intake sugar yang dianjurkan gitu iya, kan. karena gula ini kan, gula dan garam ini kita tahu bahwa semua komponen kita tuh ada garamnya. Dan harus ingat, glutamat itu tidak hanya dari MSG. Iya. Glutamat itu juga bisa dari jamur. Nah, gimana kalau kita ngelihat pakai bakso? Boleh? Karena di luar ada bakso. Mana? Ini bakso beneran atau gimmick, Bang? Bakso beneran. Bakso bulat. Oh. Seperti bola pingpong. Kalau lewat, membuat perut kosong. Di sini ada yang kayak... Ragu-ragu ngomongnya. Di sini kayak ada yang Mbak Yanti ya di BBK. Ada dong di sama sini. Mas Yanto. Mbak Yanto. Mbak Yanto. Boleh kita masukin tangannya aja biar orang penasaran. Ya ini tangannya. Kita lihat. Kok gak ada sayurnya, Bang? Gak ada sayurnya ya? Waduh. Ini dia nih. Gimana nih? Nah biar gampang sih. Ini Ternyata emang harus ada. Berarti koreksi cara kita makan bakso. harus ada sayur, sawi, Bang. Oke, pertama itu. Harus ada sayur. Jadi Harus ada makanan sayur. itu harus pastikan teman-teman seimbang. Oke. Kecap asin. Nanti ini. kita lihat baksonya. Oke. Terus kita. Nih, Bang. Kita pretelin ya satu-satu ya. Oke, kita bahas kebiasaan. Nih, enggak apa-apa, ini pakai ini. Ini bakso nih Oke. contohnya ya. Oke, terus Ini bakso. pertama orang makan bakso akan pertama seruput dulu biar rasanya. Oke, terus orang akan ngerasa kan. Ada yang nambahin, ada yang menambahkan kayak contoh kecap, Iya. ada yang menambahkan cuka, ada yang Oke. menambahkan saus. Oke, pertama ada orang nambahin saus. Oke. Ini natrium. Oh di dalam saus itu ada natrium Iya, juga. kan penyedap. Oke lalu. Oke, dia nambah ini, nggak saya tambah. Lalu dia nambah kecap manis sama kecap asin. Kita tahu bahwa kecap manis, ya udah bukan kecap asin, kecap manis. Karena ada orang penganut paham bakso tuh nggak pakai kecap, bukan bakso. Oke. Ada natrium. Natrium juga. Oke. Which is tadi kan toleransinya 2 gram tuh. Oh, terus dia pakai sambal, sambal cair. Ini diencerkan kan pasti bukan cabai. Ada gula, ada garam, natrium. Oh. Terus dia ngerasa, aduh masih kurang asin nih. Minta, mas minta penyedap. Tak ambil. Apa MSG? MSG, anggap Oke. MSG. Set, masuk. Oke. Terus yang disalahin ini. Sorry, itu kan Sasa nih. Ini gue anak skena juga soalnya. Hah? Iya. Scan. Iya. Oh, Tuh. Jadi- Sebutkan 3 lagu Sasa. Wanci. Kaos band kan. Kenapa saya yang ditanya? Kebalik lah. Sebutkan 3 lagu Sasa. Sasa, Sasa, Sasa. Sasa, Sasa. Emang usia ya. Ih, bisa pas banget ya. Iya. Ada, ini mangkoknya ada itu. Ya ini bukan skenario ini. Pas banget ya. Ini bukan briefing. Kok bisa banget ya. Oh, iya. Ada muka gue lagi. Oh iya keren ya. Isinya kopi. Keren ya. Waduh, kok jadi. Oh gak boleh disebut. Gak boleh itu ya. Nah, Oke, terus. kita kasih kayak gini. Kita kasih set. Pakai sendok masuk. Terus ketika kita naik. Ininya lehernya kenceng. Gimik. Suges kan leher kenceng. Yang disalahin ini. Sorry, itu kalau leher kenceng beneran nggak? Kata orang kolesterol lah, apa? Sebenarnya cuma karena tekanan darahnya agak naik. Tapi itu bener. Bisa memang tekanan darah naik. Oh. Karena kan di sini ada pembuluh darah besar. Arteri karotis interna namanya. Jadi kalau naik. Dia membesar. Dia membuat otot di leher itu jadi nyut-nyutan. Dan tekanan darah ada hubungan kolesterol makanan? Ya semakin tinggi kolesterol. Semakin darahnya kan jadi padat. Oke. Nah berarti, terus ini semua tuh natrium. Oke, semuanya ada natriumnya. Nah Anda tidak pakai ini. Tapi Anda ngasih kecap banyak. Sama aja lah. Oke. Anda gak pakai ini. Paham. Terus Anda kasih garam lagi banyak. Sama kan? Oke. Jadi teman-teman itu harus perhatikan 3 komponen yang harus dihafal. Itu adalah komponen gula harian, Gula harian, natrium harian, natrium harian. air harian. Oke, ini gula batasnya Sekitar 50 gram. Ya. 50 gram. 50 Which is lebih gede daripada garam sebenarnya. Iya dong. Karena garam 2 kan. Iya. Oke, garam 2 gram. Iya, garam 2 gram. Which is sudah pakai 2 ini udah lewat nih. Betul. Terus satu lagi air. Air, karena air tuh kalau orang normal Air. yang di humidity normal, bukan tropis ya, bukan panas, itu 30 mililiter per kilogram berat badan. Berarti berapa gelas? 1,8 liter alias 2 kali tumbler Coxicle. Iya. Sangat segmented saya. Iya betul, iya. Satuannya satuan jaksel ya. Ya, satuan Coxicle saya. Satuan Nah jaksel. terus ini yang harus dikritisi adalah oke, saya 2 gram per hari dan ternyata intake harian MSG adalah 1,8 sampai 2 gram per hari. Nah kalau kita sudah pakai ini ya jangan pakai kecap, jangan pakai ini. Nah, segimana 1, berapa gram itu segimana kira-kira? Biar gua kalau makan bakso kebayang. Ini saya rasanya tak salah saya ini. Iki wis nganggo garam nih Bang. Nah, itu apa tuh artinya tuh? Sudah pakai garam Oke. dan sebenarnya sudah pakai ya. Ya. Tapi buat ini aja.
Supaya secara visual kelihatan. Sengene tok cukup Pak iki Pak. Itu wis gurih banget ya Pak. Iya. Cuman ada yang ilate ra pedas bro. Nggak apa apa. Ojo guyu dewe. Oke. Ilat itu lidah. Ah iya. Ora itu tidak pedas tuh nggak keras apa-apa bang. Karena tidak bisa dibahasa Indonesia kan. Ilat ora pedas itu artinya lidahnya tuh keras sekali sampai dia nggak bisa ngerasain asin. Nah tidak terus ini. Sama aja. Jadi sebenarnya ketika kita menambahkan kecap manis, kita menambahkan saus, itu sama aja kita menambahkan garam dalam bentuk yang lain. Oke. Ini lumayan mencerahkan. Mencerahkan. Jadi kan oke, kalian tidak pakai ini. Wah micin bikin bego, betul. Terus Anda nambahin 1, 2, 3, 4 cuka tambah garam. Podo itu. Sama aja. Sama saja. Ya. Nah sama aja. Jadi yang di sini kita tahu adalah dia itu Anda makan inilah satu, itu tidak akan mati. Oke. Kecuali Anda makan langsung segini. Oke, which is tantangan juga. Misalkan ada buat konten kreator pengen viral. Memakan Sasa 1 bungkus. Wah, Oke. Saya yakin besoknya dia akan mengalami atrial fibrilasi, gangguan elektrik pada jantung. Karena jantung itu terpengaruh sama natrium dan kalium. Hipernatremi akan membuat jantung gitu, Pak. Ya, artinya lagi-lagi soal batas. Soal batas, moderasi. Jadi teman-teman harus tahu nih. Nih. Ketika Anda lihat kecap anis, kecap asin, sambal. Sorry, kecap anis. Oh. Maaf, kita udah nggak dalam kecap suasana manis, Bang. Pilkada soalnya. Iya, belum, bukan, Bang. Itu kan ya, Bang. Bener. Kecap manis bang. Ini kecap manis. Ini kecap asin. Ini sambal. Ini saus. Dan ini sudah dikasih. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau lihat kayak gini, ya ini tuh sebenarnya garam. Ada garam natriumnya. Jadi bukan dia pure garam bubuk, garam dapur bukan. Ada komponen natriumnya. Dan ada gulanya juga. Ada. Jadi ketika kita makan itu ya yang sebenarnya dikurangin itu sebenarnya ini loh. Ini loh, gitu loh. Jadi kalau memang tidak makan ini, tapi makan itu podo aja sebenarnya. Ya intinya moderasi tadi kan. Kalau sekali-sekali segala ya. Anda makan rutin pun tapi di bawah dosis nggak apa-apa karena sifatnya kayak garam. Oke. Kita tidak akan bisa mencegah makanan dari garam toh. Iya, betul. Ya kalau Bang Radit memang pure sama istri saya mau totally clean. Jadi tanpa garam, tanpa gula nggak apa-apa. Karena ada dokter kesehatan juga yang buka catering kan waktu itu. Terus gue nanya ke dia gitu. Dok menunya apa? Dikasih lagi menunya. Terus gue nanya ini ada gula atau garamnya nggak? Terus dia bilang lah nggak apa-apa ada gula ada garam selama nggak ngelewatin ini gitu. Oh dalam konsep berpikir gue kayak semuanya harus nggak ada. Justru kan malah jadi nggak sedap gitu. Ya karena sebenarnya tuh tubuh kita tuh udah punya mekanisme untuk mengolah itu semua. Oke. Kita tuh bukan nggak butuh garam, kita tuh butuh garam. Jantung tuh butuh natrium. Nah kalau kita nggak ngasih natrium, hiponatremi. Contoh pada apa? Pelari bang. Kenapa pelari? Pernah kena kasus gak? Lihat kasus lari meninggal pada waktu lari. Dengar kasus itu iya, Itu karena dia hiponatremi. Jadi ketika lari, dia dehidrasi berat, dia lupa intake, natrium kan hilang lewat keringat, nguap, jantung gak punya suplai natrium buat ngatur listrik. Jantung tuh kalau berdetak harus ada listriknya. Listrik itu dihasilkan dari natrium dan kalium. Natrium hilang, langsung dia detaknya jadi kacau. Namanya ventricular fibrilasi. Udah 5 tahun gak? 5 tahun lagi. Itu 6 menit 10 menit gak dipanggil ambulan pakai RJP atau pakai elektrik. Namanya AED. Devib yang bisa dibawa-bawa. Gitu. Lewat bang. Itu karena kekurangan. Kekurangan natrium. Jadi hipokalemi sama konsepnya. Jadi kita masih butuh. Nah ini tuh konsepnya sama kayak garam. Dan ini mitos yang harus dibantah. Jadi kebanyakan micin ngebuat apa? Kebanyakan micin ngebuat hipertensi. Konsumsinya berapa? Batas hariannya 30 mg per kilogram berat badan. Kalau saya konsumsi itu dalam batas gimana? It's okay, gak apa-apa. Iya. Gula gimana? 50 gram. Kalau konsumsi di atas itu dalam waktu lama gimana? Diabetes mellitus. Tapi di bawah itu gak apa-apa. Gak apa-apa, it's okay gitu. Kalau saya olahraga, lari terus, saya butuh gula di atas normal. Oh betul, karena butuh energi. It's okay. Berarti gak apa-apa ya bisa olahraga minum minuman manis ya? Iya, karena dia memang kekurangan sekali. Betul sekali, Pak. Soalnya kalau gue kan bukan pelari ya, gue pejalan. Kayak tadi kan dari sini ke jalan, terus ke sana jalan. Jalan aja gitu. Beli apa bang? Ke minimarket toh? Iya. Tangannya kok udah gini ya? Enggak. Ya, cuman gini tadi. Ini boleh dimakan? Boleh. Jadi gak apa-apa. Dan ini gurihnya tadi normal. Nah yang aku kesel tuh kalau dia tuh kurang asin. Terus tambah garam banyak tuh loh. Ya kan sama aja tuh bang. Ya tapi kan lagi-lagi ada orang yang memang lidahnya udah nggak ini. Nah itu pertanda jelas bahwa dia menjelang hipertensi. Atau sudah hipertensi. Menjelang hipertensi. Karena lidahnya udah nggak bisa ngerasain asin.
Ya kurang, reseptornya agak berkurang. Kecuali memang dia hobinya chef. Kalau chef memang ada toleransi. Jadi karena terlalu sering dia ngerasain makanan. Nyicip-nyicip ini jadi sensoriknya agak hilang. Sama orang yang suka makan panas di atas 40 derajat kan. Dokternya kemarin abang undang. Jangan makan minum panas-panas. Itu bener bang. Itu bener. Itu bener banget. Jadi kalau ada orang yang minum terlalu panas di atas 40 derajat. Hancur bang mukosanya. Dan itu bisa resiko cancer. Oh iya, karena kan luka bakar dalamnya. Tapi tahu gak sih, itu kadang, makanya netizen zaman sekarang ya, ini depth of expertise banget deh. Itu yang potongan itu, kan rame tuh, potongan yang ada dokter bilang minum, nanti bisa kena cancer gini. Begitu tuh nyebar di komen, isinya, saya minum panas setiap hari, aman-aman aja. Nah, harusnya, wah ini gimana sih? Harusnya Bang jawab, hidup kau bukan tentang kau. Hidup ini bukan tentang kau doang. Yang hidup bukan kau doang, Nyet. Bukan karena kau minum panas-panas hidup. Bukan karena semua orang harus ikut kau. Ikut kau. Gitu bang. Iya. Gitu harusnya lain kali. Di react di TikTok. Lebih yakin gak akan ada yang react lagi bang? Iya oke. Lebih enak ditelan dulu sih tadi. Oh ya. Jadi itu tuh aku suka edukasi itu kenapa? Minum terlalu panas menyebabkan kanker. Loh bener. Karena suhu terlalu panas 40 derajat itu gak bisa diterima tenggorokan. Iya. Tenggorokan saya aman kok bang. Iya. Memang telakmu sempal leleh. Telak. Telak itu tenggorokan belakang sini. Langit-langit sini. Spesifik juga ada namanya. Telak itu adalah yang kalau